Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ABHEN, yaitu membahas mata pelajaran PPKN untuk SMP kelas 7. Materi yang kita bahas adalah bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kita bahas pertama adalah materi bagian A, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama kita bahasnya adalah penjajahan Jepang di Indonesia. Mari kita mengingat kembali bagaimana Jepang menjajah di Indonesia. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya itu menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah mengatakan, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Karena Jepang telah melakukan yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Yang kedua, pengambilan paksa. Yang ketiga, perbudakan paksa. Jepang menguasai Indonesia itu setelah pada bulan Februari 1942 mengalahkan armada gabungan Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat dalam pertempuran di Laut Jawa. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Negeri matahari terbit itu berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jepang menjajah Indonesia ketika dapat mengusir penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Belanda telah lama menguasai wilayah Indonesia dalam usahanya menguasai rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Pulau Jawa yang dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Pulau Sumatera itu menjadi sumber minyak utama. Saat menguasai Indonesia, Jepang tak mempunyai banyak perlawanan. Masyarakat Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang itu dengan perasaan senang. Ini lantaran mereka mengira Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari masa penjajahan Belanda. Pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Namun sayang hal itu berubah usai beberapa waktu menduduki Indonesia. Ini disebabkan karena Jepang mengetahui harapan yang besar dari bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Politik Jepang di dalam menarik simpati bangsa Indonesia, ini awalnya yang disambut baik oleh bangsa Indonesia itu karena satu, mengaku sebagai saudara. Yang kedua, membentuk gerakan 3A. Yang ketiga, membebaskan para pemimpin bangsa. Yang keempat, memberikan jabatan penting. Yang kelima, membentuk pusat tenaga rakyat. Yang keenam, membentuk berbagai barisan pemuda. Yang ketujuh, membentuk pembela tanah air atau disebut PETA. Yang kedelapan, membentuk gerakan kebangkitan Jawa, kebaktian Jawa atau yang disebut Jawa Hokokai. Yang pertama, mengaku sebagai saudara. Jepang itu menyatakan diri sebagai saudara tua, sedangkan Indonesia itu sebagai saudara muda. Kedatangan ke Indonesia untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah asing. Yang kedua, membentuk gerakan 3A.
Jepang membentuk gerakan tiga, yakni Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang ketiga, pembebasan para pemimpin bangsa. Untuk menarik bangsa Indonesia, Jepang membebaskan para pemimpin bangsa yang ditahan oleh Belanda seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang keempat, memberikan jabatan penting. Pemerintah Jepang memberikan kesempatan bagi para pemimpin bangsa Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting yang sebelumnya hanya dikuasai oleh orang Belanda. Yang kelima, membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat dengan Putra. Pada 1 Maret 1943, Jepang membentuk Putra dan dibentuk di daerah-daerah. Para pemimpin Putra adalah para pemimpin bangsa Indonesia, yakni Soekarno sebagai ketua yang dibantu oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan Putra dipimpin oleh para pemimpin bangsa Indonesia agar mendapat dukungan rakyat Indonesia itu semakin besar. Yang keenam, membentuk berbagai barisan pemuda. Jepang juga membentuk barisan pemuda seperti Seinindan atau barisan pemuda, Gakukotai, barisan pelajar sekolah lanjutan, Keibodan, barisan pembantu polisi, kemudian ada juga Heiho, barisan pembantu prajurit, dan Fujinkai, barisan wanita. Yang ketujuh, membentuk pembela tanah air atau disebut PETA. Pada bulan Oktober 1943, Jepang membentuk PETA. PETA merupakan kesatuan militer yang sesungguhnya dan dilengkapi dengan persenjataan. Yang kedelapan, membentuk Gerakan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Jepang juga membentuk Gerakan Kebaktian Jawa pada tahun 1944. Kebaktian Jawa itu dibentuk untuk menggantikan Putra yang dibubarkan Jepang pada bulan Maret 1944. Penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang jauh lebih berat daripada penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Walaupun Jepang itu hanya menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang memerintah rakyat Indonesia untuk kerja paksa atau disebut Romusha untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Berikut adalah penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Bisa kita lihat pada adegan gambar, bisa kita lihat gambar-gambar ini, bagaimana susahnya, bagaimana menderitanya, bagaimana sengsaranya rakyat Indonesia dipekerjakan paksa oleh Jepang. Selain itu, bangsa Indonesia penderitaannya pada masa penjajahan Jepang seperti satu, merampas hasil pertanian rakyat. Jepang merampas seluruh hasil pertanian rakyat seperti beras, jagung, teh, rempah-rempah, dan lain-lain. Akibatnya banyak rakyat yang mati kelaparan. Yang kedua, Romusha. Romusha adalah sebutan bagi orang-orang di Indonesia yang dipimpin untuk kerja paksa yang tanpa dibayar. Kebanyakan Romusha adalah golongan petani. Yang ketiga, tanam paksa. Saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang memberlakukan sistem tanam paksa. Dalam sistem tanam paksa, rakyat Indonesia harus mengolah pertanian lalu diberikan kepada Jepang. Yang keempat, pajak. Walaupun petani diperintah untuk tanam paksa, namun mereka tetap harus membayar pajak kepada Jepang. Rakyat Indonesia harus membayar pajak ketika melewati jembatan, melewati jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Yang kelima, adanya pembatasan pers.
Jepang sangat mengawasi dan membatasi pers di Indonesia. Bahkan semua media massa pun disegel. Jika seandainya Sultan Syahrir tidak mendengar berita lewat radio internasional bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka bisa jadi Indonesia tidak akan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua anak-anak Indonesia yang hebat, yaitu tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.